ketika sudah ada di dalam kubur udah mati gitu ya, apakah si non muslim yang baik hati masih bisa masuk dalam surga? Gila pertanyaannya, Ikro aja belum pada lancar. Pertanyaannya, subhanallah. Titipan tuh. Hah? Titipan. Siapa sing titip? Lebih hebat ternyata. Lord. Luar binasa, luar binasa. Iya udah record. Ada yang mau masuk? Siapa itu? Ya orang nyantai doang sih. Jangan mundur-mundur, udah ketahuan nanti. Si Jurka masuk nggak? Nggak ada masalah apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Saung Kelakar, Sahabat Saklar. Kita menyapa dengan Sahabat Saklar. Ini ada teman lama hadir, Pak Jupri. Apa kabar Pak Jupri? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu. Di samping kiri ada seperti biasa guru kita Ustadz Asyari. Gimana Ustadz Asyari? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Sehat selalu. Wabarakatuh. Ada Bang Duta. Gimana Bang Duta? Alhamdulillah sehat selalu. Kita ada di lokasi yang beda, yang tidak seperti biasa. Tidak seperti biasa. Pada begini kan berarti pada Dinginnya udah. kita udah tahu lokasinya ada di mana lah ya. Iya. Di Bogor teman-teman. Bogor, kebetulan lagi di Bogor. Ada Mang Asep lumputnya ditinggal dulu Mang Asep ya. Ya siap. Kebetulan di depan saya juga banyak rumput. Iya, tinggal ngambil apa gimana ini? Ikut lempeng. Ikut lempeng. Ada apa namanya? Hal yang lagi heboh nih sekarang nih mengenai azan yang ada satu statement dari bisa dibilang orang penting ya, pejabat lah ya, kementerian itu menghebohkan dunia persilatan Indonesia. Padahal sebenarnya kalau setahu saya sih cuman masalah volume, itu pun masih dalam rumusan sana sini lah. Tapi ada satu statement yang mengganggu, itu disamakan dengan gonggongan sebuah binatang ya, kita sebut saja guguk. Itu agak bukan agak sih, udah menjadi keramaian lah, kegunjingan sana sini. Sebenarnya nggak mau mendetailkan ke situnya, pengen ngerti sih. Azan sendiri itu sebenarnya bermula dari apa sih Pak Ustadz? Ada kejadian apa dan variasinya seperti apa? Gitu sih dari saya. Mungkin nanti ada teman-teman yang bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan. Gitu Pak Ustadz, monggo minta penjelasannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mengenai azan ya, itu adalah panggilan untuk sholat. Di dalam sejarah Rasulullah ketika sholat sudah dimulai, belum ada untuk media memanggil untuk sholat ya. Azan ini nggak tahu bagaimana. Ada sahabat yang menyarankan supaya pakai lonceng seperti halnya Nasrani. Ada juga yang menyarankan memakai kalau dengan Yahudi itu ada ya, selain memakai lonceng Yahudi ya. Lalu ada yang juga menyarankan supaya untuk naik ke atas gunung dengan membawa obor untuk menentukan atau mengetahui sudah masuk panggilan waktu sholat. Ya, jadi zaman Rasulullah itu sudah mengira-ngira, oh sudah masuk waktunya, belum ada azan ya. Sehingga di suatu waktu ada sahabat Rasulullah yang mencoba untuk menyarankan di dalam mimpinya ketika dia sedang sholat ditemukan oleh orang yang memberikan clue, tanda-tanda bagaimana cara memanggil azan selain lonceng dan yang lainnya.
ya. Lalu disebutkanlah seperti yang sudah kita biasa lakukan, Allahu Akbar, seperti itu dua kali. Ketika Rasulullah mendengar saran seperti itu, maka Rasulullah setuju, ya. Maka diajarkanlah Bilal bin Rabah, ya, untuk mengingat lafaz itu. Lalu Bilal bin Rabah naik ke atap yang tertinggi agar didengarkan oleh seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah. Ya, itu adalah asal muasal daripada panggilan azan, ya. Dan ternyata selain disetujui oleh Rasulullah, sahabat Sayyidina Umar pun ternyata bermimpi yang sama dengan sahabat yang tadi menceritakan terlebih dahulu, sama. Artinya ini menguatkan bahwasanya hal yang seperti itu memang sudah ditentukan Allah. Tapi kenapa tidak melalui Rasulullah langsung? Ini cara untuk Allah mendidik kaum muslimin agar bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Bisa saja Allah langsung memberikan informasi ke Rasulullah. Tapi kenapa sahabat Rasulullah yang diberikan ilham dalam mimpi bagaimana azan? Itu sejarah asal muasal daripada azan, ya. Tapi azan bukanlah cuma untuk panggilan sholat. Sahabat di jalan sejarah Rasulullah mengazankan cucunya ketika lahir, ya, dan mengazankan orang yang telah wafat, dan mengazankan orang yang dalam keadaan safar, bepergian jauh. Ya, jadi selain untuk panggilan sholat juga untuk hal-hal yang tadi saya jelaskan, ya, itu adalah salah satu media untuk mengingat datangnya sholat, itu ya historinya. Mengenai viralnya atau banyaknya pembicaraan kaum muslimin mengenai pejabat kita yang memberikan komentar bahwasannya azan yang dipermasalahkan bukanlah azannya, ya. Yang dikomentari adalah masalah tentang pengeras suara. Itu yang utamanya, ya. Belum pernah ada di zaman sebelumnya kementerian mempermasalahkan tentang volume suara, ya, itu belum pernah ada. Sehingga patut dipertanyakan apakah sudah sebegitu tidak ada pekerjaan lainnya sehingga mempermasalahkan azan, volume azan, ya. Kita sangat menyayangkan sebegitu besarnya pendapatan per bulan pejabat tersebut hanya ingin mengorek-orek masalah tentang volume azan. Silakan selesaikan permasalahan yang lebih besar, misalkan haji. Ya, itu besar sekali permasalahannya. Silakan, karena banyak sekali PR di sana. Itu yang pertama. Himbauan saya untuk kaum muslimin yang utamanya mengenai komentar dari pejabat tersebut agar tidak terprovokasi dengan hal-hal yang seperti itu. Kita tetap fokus untuk beribadah. Lalu bagaimana menyikapinya? Kita tetap berkoordinasi dengan DKM musola, DKM masjid, ya, agar tidak terpecah. Karena hal ini membuat permasalahan, ya, permasalahan bukan hanya sama kaum muslimin tapi dengan teman-teman kita yang non muslim. Karena mereka belum pernah membuat statement terganggu dengan adanya azan. Dan bahkan sudah ada yang membuat YouTube-nya sehingga viral bahwasanya mereka tidak merasa terganggu selama azan itu berlangsung. Ya. Jadi kalau memang seperti itu, non muslim tidak berpengaruh, pejabat ini mendapatkan informasi dari mana? Itu yang kita patut waspadai. Saran saya sebagai warga, ya, agar pejabat yang sedang berkuasa saat ini tidak memberikan dampak negatif buat kaum muslimin, bikin heboh, ya. Toleransi kita kepada kaum muslimin dan non muslim itu sudah sangat bagus, tinggi, ya, sangat tinggi. Mereka sangat toleran.
ya, sehingga saran saya agar berhati-hati di dalam memberikan komen. Itu saja sih untuk sementara ya mengenai azan ini, teman-teman sahabat saklar semuanya. Ya, iya. Bahkan tadi sempat dikasih tunjuk sama Pak Jupri, ada warga Papua ya, foto video warga Papua yang Papua apa mana ya? Warga Papua tadi. Non muslim. Dia nggak keberatan juga buat Iya. Jadi malah jadi alarm kalau alarm subuh. abadi dari Alarm zaman abadi. dulu Dari kita. dan iya sampai setelah Ya, non muslim. kita meninggal pun itu akan jadi emang Iya, iya. Jadi apa namanya? Kalau ngomongin Kementerian Agama itu kan memang setahu saya mah tugasnya nentuin hilal. Mengambil kebijakan ya. Iya, mengambil banyak hal-hal yang janggal memang. Dulu pernah ada wacana, bukan wacana sih, kasus sebenarnya. Saya lupa tahun berapa itu. Korupsi pengadaan Al-Qur'an. Ada di Kementerian Agama. itu. Di dalam Terus Kementerian Agama ada sendiri ya. masalah haji juga. Itu aja maksudnya itu boleh kok diberesin dulu gitu. Iya. Ketimbang kemana-mana. Yang materi kemana-mana ini jadi merusak toleransi kitanya, maksudnya Gaduhan lah. jadi PR. Jadi gini misalnya boleh nggak sih membikin suasana yang lebih baik dengan menambah kegiatan-kegiatan tentang keislaman, terutama di adzan ini, misal lomba adzan ya, memperbanyak jenis-jenis perlombaan seperti itu, mensortir orang-orang yang untuk bisa melafazkan azan dengan baik, atau itu sebenarnya itu salah satu langkah yang bisa meredam, harusnya sih. Kalau dari saya sih gitu. Menurut Pak Ustadz gimana? Ya, kalau mempermasalahkan lomba musabakoh lah seperti itu ya, tentang masalah azan, silakan saja. Itu adalah media untuk kaum muslimin, khususnya anak-anak ya, untuk melafazkan dan membaguskan suaranya. Mengenai intonasi atau suaranya ya, pasti kan DKM dan musola dan masjid, walaupun tidak semua ya. Itu biasanya sudah menunjuk ya muazin yang suaranya ada standarisasi lah gitu ya. Jadi tidak semuanya melakukan hal azan semuanya gitu ya. Jadi memang sudah ada standarisasi agar dalam hal melakukan pemanggilan menarik kaum muslimin agar menuju berbondong-bondong ke musola atau ke masjid. Itu salah satunya ya untuk menarik. Ya, jadi saya pikir hal itu sudah dilakukan ya. Kalaupun ada 1-2 ya mungkin masih tradisional, belum ada DKM-nya belum ada kepengurusan, 1-2 saja, dan saya pikir tidak perlu menjadi nasional. Kembalikan saja ada kepengurusan, RT RW lurus semuanya itu masih ada. Itu aja. Mungkin memang bisa jadi ada ya, cuman yang sekarang itu kan kayak tidak menarik buat media untuk menampilkan itu, kan ngeselin. Sebenarnya mungkin ada, atau kalau nggak ada ya tolong yang berkepentingan yang bisa, apapun lah, organisasi atau himpunan keislaman dan lain-lain, bisa memeriahkan itu untuk menggeser isu-isu yang kepancing dengan yang sekarang ini. Dan saya pikir perlu diingat untuk Bapak yang berkomentar seperti itu ya, menyamakan dengan suara binatang, bahwasanya suara azan sudah banyak mendapatkan hidayah dari suara azan. Ya, berapa banyak saudara-saudara kita yang non muslim mendapatkan hidayah dari suara azan, sehingga menyamakan suara binatang kayaknya enggak, sungguh tidak berakhlak. Pak Jupri, ya silakan. Ada pertanyaan tadi kayaknya resah Pak Ustadz. Pak Jupri ini kayak berapi-api, mau nanya apa? Itu, monggo. Ayo, mic-nya begitu. Ayo, bebas.
azan. Azan. Eh, yang selama ini kita dengar nih, yang baru-baru ini kan, ya kita sebagai muslim pasti dongkol lah, kesel kan kayak gini. Ini nih menurut Pak Ustadz wajar nggak sih kita kayak model jadi pengen gemes gitu sama yang ngomongin kayak emang nggak pantas seharusnya seorang yang berpendidikan tinggi, menteri dan dia ngemukakan pendapat atau perkataan itu kayak model nggak pakai dipikir. Iya. Asal keluar aja. Asal ya, keluar aja. Padahal kan di situ kan ada mereka ada level ring lah ya kan, ibarat kata orang di kantornya itu QC-nya ada kali ya? adminnya, Iya, ada dirjen. emang Karena mereka bawahannya nggak ada lagi yang tuh ngatur-ngaturin, ketikin dulu dong kayak gini gitu loh. Harus difilter lah. Jubir apa Jubir, sekretaris lah atau apa. kalaupun ada misalnya itu ya tugasnya ya. Iya. Tugasnya ya. Kayak gitu. Wajar nggak sih kalau kita kesel terus sampai ada yang pengen ini Udah ada yang Berapi-api. gemes loh pokoknya pengen itu. udah ada yang turun ke jalan juga mengenai hal tersebut. Kalau ditanya wajar, kaum muslimin bereaksi wajar. Karena apa? Berhubungan dengan peribadahan. Wajar. Ya, karena yang biasa mendengarkan waktu panggilan ternyata tidak terdengar karena sudah dikecilin volumenya. Cuman di ruang lingkup musola atau masjidnya. Itu justru merugikan kaum muslimin. Karena biasanya terdengar, sedangkan sudah tidak terdengar lagi, ya itu merugikan. Dan yang tadi saya coba informasikan agar tidak berlebihan dalam merespon. Kitanya ya kaum muslimin untuk tidak berlebihan dalam merespon. Ya dongkol, kesel apalah bahasanya wajar saja, ya wajar saja. Cuman kita yang paling baik berkoordinasi dengan DKM musola atau masjid mengenai hal tersebut. Ya, bagaimana? Karena di ruang lingkup DKM musola dan masjid akan berbeda satu sama lain. Kalau di ruang lingkupnya memang semuanya kaum muslimin, saya pikir tidak berpengaruh. Iya. Ya, kalaupun ada di dekatnya non muslim, silakan tinggal ditanyakan apakah mempengaruhi, mengganggu, ya kan? Seperti itu. Nah itu Pak Ustadz, maksudnya ini kan kemarin yang sempat di apa namanya sebelum ya kita punya pejabat ini mengucapkan ya kata-kata yang mungkin bisa menyulut ya api-apinya umat ini. Yang saya tahu kan gini, dia membahas perihal umat yang dikatakan mayoritasnya itu di non muslim. Dikatakan muslim ini berada di lingkungan mayoritasnya non muslim. Ya akhirnya keluarlah lah tuh, ya kan, persamaan yang kita semua tuh nggak pengen dengar. Ini maksudnya bagaimana Ustadz pendapatnya, apakah di mayoritas non muslim tempat peribadahan dibilang yang kemarin itu kan Islam katakanlah lebih sedikit, bagaimana menyikapinya dan kenapa baru saat ini gitu ya? Ya bagaimana untuk cara kita itu harus diinformasi lagi ya dengan itu dia poin dia kan itu yang selalu dibilang kan Bapak Menteri yang mengeluarkan statement seperti itu ya, sehingga liar dan banyak konotasi yang masing-masing berbeda kan ya. Ini yang harus diredam. Kalau tidak ada informasi balik ya, sehingga memperburuk keadaan. Saya tidak tahu nanti kalau misalkan masih begitu saja, bukan tidak mungkin dan mustahil kalau misalkan minta diturunin. Iya, itu udah ini ya. Reshuffle atau apalah bahasanya gitu ya. Karena apa? Karena terlalu recehan mengganggu masalah kaum muslimin. Itu aja. Sebelumnya itu udah begini. Ya Allah, ya salam. Aja. Takutnya gini, takutnya segampang itu mengeluarkan statement itu nular sama Pak Menteri yang lain, jadi gampang mengeluarkan statement yang
netizen tuh galak. Ya kita sudah mengetahui ya track record Bapak Menteri sebelum jadi menteri kayak gimana ya. Iya. Dan jejak media itu sangat jelas ya, Jelas. tidak ada yang di edit-edit ya, sehingga sulit ya untuk mencari alasan Bapak Menteri ini. Kita belum pernah lihat track recordnya yang bagusnya seperti apa, tapi sudah melakukan statement yang tidak baik. Justru malah sekarang yang menjadi permasalahan selain itu ada biaya haji yang akan dinaikkan. Itu juga hal yang membuat miris kaum muslimin di saat seperti ini. Mungkin sudah punya perhitungan kan, sudah punya ada bagian-bagian masing-masing, tapi hal yang seperti itu yang harus diperjelaskan kepada kaum muslimin utamanya. Kenapa bisa naik? Apa masalahnya? Bisa dipertanyakan. Kalau masalah azan sudah dipermasalahkan, bukan mustahil suatu saat nanti kotak amal pun pasti akan dipermasalahkan. Iya, saya pastikan itu. Pasti kotak amal juga akan dipermasalahkan. Yang ada pajaknya kali ya Ustaz ya. Kotak amal. Jadi sekarang ini kok prestasi, banyak sensasi daripada prestasi. Ya. Apa maksudnya, tujuannya kayak menjelang sih. menjelang ke sono 2024, jadi banyak mendekati. kadang-kadang sensasi itu dimunculin untuk elektabilitas. Sekarang kan begitu modelnya. Iya, menunjukkan elektabilitas dengan Cara yang bikin permasalahan dengan kaum muslimin itu tidak bijak. Itu aja ya. ya banyak dari Kementerian Agama kan memang apa sih ya, kurang menggema lah. Prestasinya sih kayak kurang menggema gitu. Ya maaf sih, maksudnya nggak berasa juga karena memang banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan. Kayak dulu ada korupsi haji, kayaknya pernah ada ya? Ada. Korupsi haji atau apa gitu, lupa saya. Yang sapi itu kan. Bukan Sapi. korupsi haji, tapi untuk yang masalah makannya ya. Oh ya, apa catering? Catering. Itu bukan yang ini kali ya. Oh, tapi kementeriannya iya. Kementeriannya masih Kementeriannya masuk. Iya, kementeriannya iya. Cuman Masuk. bukan menterinya kayaknya bukan menteri yang ini. Dimas. Gitu. Jadi kami yang di sini ya meresahkan statement-statement yang bikin gemes, terutama kok keluar dari Menteri Agama gitu kan, mengganggu sama yang lain ya. Sebenarnya yang lain juga gak ada masalah, sebenarnya non muslim gak ada masalah guys. Kelakar yang nggak lucu ya. Kelakar yang nggak kelakar ini. Gemes ini. Pak Jupri ini baru hadir di kelakar. Kelakar yang nggak lucu. Gitu. Dan itu bisa mewakili yang lain gemesnya dia. Semoga Itu ini Pak memang mewakili kaum Iya. muslimin semuanya ya, sehingga dengan adanya konten ini mudah-mudahan mengingatkan kembali untuk Bapak Menteri ya, agar kembali ke hitohnya, Ya. ke jabatannya, agar fokus ya dengan permasalahan dengan keagamaan khususnya ya. Dan untuk yang kaum muslimin juga dengan hal yang seperti ini juga jangan terlalu terprovokasi ya, Terprovokasi lah. ya. Sama untuk Kita tetap kaum yang ini. istiqomah, fokus dengan ibadah, khusyuk dengan ibadah, dan berkoordinasi. Buat kaum muslimin yang agak kesulitan mencari permasalahan atau menginginkan jawaban, silakan koordinasi dengan DKM terdekat agar permasalahan ini tetap kita koordinir dan tidak mengganggu kaum muslimin yang di bawah ya. Ya. Itu saja jawaban yang bisa saya simpulkan. Ya alhamdulillahnya ya, Indonesia, negara kita, Indonesia itu sering digempur dengan hal-hal seperti ini. Iya. Kuat-kuat aja. Gelan kayak Ya, gini. kebal-kebal, mudah-mudahan makin kebal harusnya. Harus ada kaum muslimin yang bangkit lah gitu-gitu. Paling enggak tidak terpengaruh aja dulu dah. Mudah-mudahan bisa bangkit. Ada yang perlu ditanyakan lagi, misalnya Mang Asep? Aman?
Atau ada pengalaman dengar suara azan yang seperti apa? Saya sih belum pernah dengar yang aneh-aneh ya. Nggak ada tuh suara yang mirip-mirip yang disebutkan itu. Azan ya azan, masa suara itu sih. Gitu sih saya lihat. Ini Toh. kita apa tuh? Ingat ya, kalau di Ilut kan bisa lihat ya, di mall pun di negara luar kalau waktunya azan bahkan disuarakan keras di mall, ya bukan di masjid ini, Ya. di dalam mall ada suara azan masuk. Ya. Ini jujur di dalam masjid, ya itu seantero luas mana Iya. sih, toh Iya. itu masih mau diatur-atur. Masih mau dikecilin. Saya pernah di ini Pak Jupri, kan di kehotelan juga. Kemarin beberapa bulan-bulan kemarin tugas di hotel, lupa saya namanya, di Jogja. Itu tuh kalau azan mungkin tahu. Pas waktu sholat datang waktu azan itu setiap lantai. Dimasukkan. Suaranya ada. Ya. Setiap lantai azan. Bukan play, bukan tape, bukan apa, orang live. Terus di setiap ruangan itu ada sajadah, peralatan sholat lah, baik laki-laki maupun perempuan. Hotel apa ya di Jogja kemarin baru berapa waktu yang lalu. Bukan hotelnya gede kok. Itu ya katanya sih memang ya pasti orang muslim lah ya yang punya. Cuman itu satu hal yang buat saya sih baru. Kan hotel kan biasanya kan nggak peduli yang gitu-gitulah ya. Iya. Apapun tamu dimasuk, kayaknya kemarin cukup mengagetkan. Setiap lantai itu keluar azan di saat waktu yang waktu sholat itu azan masing-masing lantai. Bahkan kedengeran sampai kamarnya. Kan pakai itu ya, pakai speaker ya. Iya, speaker sentral. Nah, itu mungkin bisa dicontoh lah. Yang kayak gitu. Jadi kaum teman-teman kita rakyat Indonesia nggak usah terpancing yang begitu berlebihan lah. Ya kita menyayangkan saja sih, menyayangkan kenapa sampai ada statement yang seperti itu, sangat mengganggu lah gitu. Itu aja. Ada yang mau disampaikan lain Pak Ustadz, kesimpulan? Silakan Pak Ustadz. Ya, kesimpulan dari hari malam ini tentang masalah azan yang tadi sudah saya jelaskan ya semuanya. Yang pertama adalah utama kaum musliminnya ya, agar tetap berkoordinasi dengan Ya. DKM Ya. terdekat ya. Kalaupun menggalakkan dengan perlombaan musabakoh ya, dengan perlombaan azan silakan. Justru itu menambah Iya. bibit-bibit baru ya, Variasi agar lah. semakin baik dan semakin bagus lah untuk orang yang nanti azan. Itu yang utamanya. Mengenai volume nanti kita bisa permasalahkan itu ya, Ya, masing-masing. ya. Yang kedua mengenai himbauan untuk Bapak Menteri yang sudah mengeluarkan statement itu agar bisa feedback, mengeluarkan statement kembali agar meminta maaf kepada kaum muslimin karena ini mencederai, Yes. melukai kaum muslimin Setuju. dan melukai kaum non muslimin sehingga non muslim menganggap non muslim itu terganggu, sehingga saudara kita kaum muslim non muslim itu kita tidak pernah merasa terganggu kok. Kenapa jadinya kita kayaknya merasa disalahkan, diskriminasi, bahwasanya kita yang melakukan hal seperti itu, karena ternyata tidak. Kita punya teman non muslim, kita tidak merasa terganggu itu. Jadi tolong diperbaikilah teman seperti itu karena mengganggu, justru bukan menambah keharmonisan dalam bertoleransi beragama, tapi malah mengganggu. Saya masih berhusnuzon, baik sangka bahwasanya Bapak Menteri masih muslim. Itu saja. Ya, kayaknya cukup sekian video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap kita kawal statement-statement kementerian tadi. Mudah-mudahan jadi pemicu kita untuk umat-umat muslim di Indonesia. Ya,